Saat ini itu banyak anak-anak muda itu yang tadinya berpikir ingin menjadi dosen itu pada akhirnya mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk menjadi dosen. Kira-kira apa alasannya pada akhirnya mereka tidak ingin menjadi dosen? Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mendapatkan beberapa komentar ya dari akun TikTok saya. Ada komentator yang membuat saya itu berpikir terkait dengan komentarnya bahwa saat ini itu anak-anak muda ya yang ingin tadinya berkarir menjadi seorang dosen itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang dosen, terutama di Indonesia. Kenapa demikian? Tempat saya studi itu banyak sekali anak-anak muda yang melanjutkan studinya setelah lulus S2 itu langsung S3 dan mereka itu belum memiliki home base di kampus. Nah, sebagian besar ada yang ketika saya tanya itu belum berpikiran untuk berkarir sebagai seorang dosen di Indonesia. Nah, salah satu komentator yang ada di Indonesia di akun TikTok saya itu berkomentar bahwa saat ini itu peminat anak-anak muda yang berpotensi itu untuk menjadi dosen ya karena kepintaran mereka, kemudian mereka sudah teruji di dalam hal publikasi, itu pada akhirnya tidak ingin menjadi seorang dosen karena satu, mereka menganggap bahwa kesejahteraan dosen yang ada di Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu yang membuat saya juga kaget. Kenapa demikian? Karena pada kenyataannya kebetulan saya punya juga teman di satu lab dengan saya yang di luar Pulau Jawa. Dia itu gaji pokoknya hanya cuma, kalau nggak salah ya, cuma 600.000 gitu. Kalau kita berpikir di Jawa saja itu tidak ada beberapa kampus yang masih di bawah UMR gitu. Nah, semestinya terutama ya kampus-kampus swasta, semestinya pemerintah itu harus memperhatikan kesejahteraan dosen, terutama di kampus-kampus bukan hanya di negeri ya, tetapi di kampus-kampus swasta juga. Artinya dengan adanya sertifikasi dosen itu tidak bisa menjadi satu patokan bahwa kesejahteraan dosen itu menjadi meningkat gitu. Karena satu, tidak semua dosen itu mendapatkan sertifikasi dosen. Mereka harus melalui perjuangan yang panjang dulu, apalagi aturannya sekarang sudah lebih dipersulit ya, menurut saya dibandingkan dengan zaman saya yang tahun 2017 itu. Kenapa saya bilang dipersulit? Karena zaman saya ketika kita sudah mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli, beberapa bulan kemudian itu kita sudah masuk di kuota Serdos. Artinya kita sudah diperbolehkan untuk mengikuti tes sertifikasi Serdos. Nah, berbeda halnya dengan di tahun 2020 ke atas ini. Di tahun 2020 ke atas ini, dosen-dosen yang sudah mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli itu harus menunggu 2 tahun dulu loh. 2 tahun dulu baru masuk di kuota Serdos. Dan itu kalau mereka tidak lulus dalam beberapa kali akan di blacklist. Nah, itu saya juga tidak habis pikir kenapa kok pada akhirnya mengeluarkan aturan yang semacam itu. Kalau tolak ukurnya adalah kita Serdos itu adalah untuk kesejahteraan dosen, itu juga masih kurang. Di beberapa komentar di YouTube saya terkait dengan Permenpan RB itu, banyak juga dosen yang mengeluhkan tidak adanya tukin ya, tunjangan kinerja gitu. Saya juga kadang bingung, tukin? Saya di swasta nggak pernah tuh dapat tukin. Gitu ya. Tapi pun ya
kalau dibilang apakah sudah sesuai UMR ya belum juga sebenarnya, karena di kebetulan alhamdulillah kalau di kampus saya itu khusus untuk yang jabatan fungsional itu disamakan dengan dosen yang ada di PNS. Jadi kalau kenaikan jabatan fungsional itu berapa yang diterima di PNS dan dosen-dosen PNS ya kita juga sama, hanya saja di gaji dasarnya yang masih rendah gitu ya, masih rendah. Karena kalau kita berpikir tentang pembayaran dosen ya, terutama dosen-dosen yang ada di luar Pulau Jawa itu juga masih terlalu jauh, kasihan. Oleh karena itu saya tanya sama teman saya, gimana kalau ini sudah lulus balik nggak? Dia mikir, saya kayaknya balik enggak ya. Nah gitu. Jadi mungkin melalui video ini teman-teman juga bantu speak up ya, teman-teman dosen, bahwa padahal kita itu kan bayar pajak juga ya, pajak penghasilan lah, setiap tahun ya kita bayar pajak penghasilan kita, pajaknya dari serdos kita. Tapi kalau pada akhirnya nanti dimakan sama orang-orang yang ada di perpajakan ya, mohon maaf ya, seperti kasus-kasus yang terakhir-terakhir ini ya, kayak sia-sia gitu loh ya. Jadi belum lagi kasus-kasus yang lain yang ada di departemen-departemen yang lain kayak bea cukai dan lain-lain lah itu. Saya nggak habis pikir ya, kenapa kok Indonesia itu tidak berpikir ya terkait dengan kesejahteraan dosen dan guru ya. Bagaimana dosen tidak akan mencari penghasilan yang lain ya di tempat yang lain. Misalnya mencari proyek-proyek yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena untuk menghidupi anak istrinya dan keluarganya dengan bayaran segitu itu kadang tidak cukup. Apalagi coba ya kita amati perkembangan perumahan-perumahan ya yang ada. Dengan bayaran segitu itu kita tidak akan pernah punya rumah tuh yang kayak gitu. Jadi gila juga ya dengan perumahan-perumahan yang saat ini dengan gaji kita yang cuma segitu. Jadi ini bukan saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, apakah ini curhat atau enggak. Tapi kenyataannya begitu, bahwasanya kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia itu harus menjadi perhatian khusus buat pemerintah. Ya, karena satu, khusus untuk di swasta itu ya, khusus untuk di swasta, tidak semua swasta itu memiliki kemampuan finansial yang cukup seperti swasta-swasta yang lain. Makanya nanti pada video saya yang berikutnya, next video itu saya akan buat kenapa swasta itu akan selalu tertindis ya, dibandingkan dengan universitas-universitas negeri ya. Nanti kita akan bahas, saya tidak akan membahasnya di video ini. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu mungkin bisa speak up ya ke teman-temannya, buatlah video-video lah, saatnya itu kita itu menyuarakan terkait dengan kesejahteraan guru dan dosen, kemudian aturan-aturan yang lebih banyak merugikan dosen. Kita itu tidak harus mengurusi administrasi gitu loh. Itu jadi ngurusin mahasiswa, ngurusin administrasi, ribet nggak tahu sih. Nggak, padahal sekali lagi ya, bapak-bapak ibu yang membuat kebijakan itu kan mereka itu kan lulusan-lulusan luar negeri sih. Kenapa kok nggak berkaca ketika mereka masih sekolah itu bagaimana kehidupan dosen di luar negeri, kemudian berapa bayarannya, seperti apa bisa mereka menjadi profesor. Kenapa kok nggak dibuat sama gitu loh seperti di Indonesia itu. Jadi itu yang akan menjadi perhatian kita semua ya. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah itu aware dengan dengan kesejahteraan guru dan dosen. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.